kita terus bersukacita, bukan hanya hari Minggu pastinya, tapi setiap saat kita bisa merasakan sukacita yang penuh, karena kita juga bisa merasakan cinta yang penuh. Amin. Kasih Tuhan satu-satunya cinta yang nyata dalam dunia ini. Untuk itu saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menikmati cinta Tuhan, merasakan kasih-Nya yang nyata, yang begitu besar untuk setiap kita.
terima kasih. Sorak-sorai bagi Dia. Oh, ucapkan syukurmu bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Haleluya. Kasih Tuhan. Joel akan memimpin kita dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membuat kami semua di sini, bahkan juga yang di live streaming. Bukalah telinga kami Tuhan, kami mau mendengar Kau sepenuhnya. Beracaralah hari ini, hanya Engkau yang berbicara hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Mari beracaralah hari ini. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia yang memiliki hidup kita sepenuhnya. Haleluya. Rencana Tuhan terindah dan rencana Tuhan yang sudah Ia rancangkan bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Itulah rancangan sempurna bagi setiap kita yang dimulai dan diakhiri dan bahkan dilakukan, dilewati oleh Dia sendiri. Karena semuanya dari, oleh, dan untuk Dia. Segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat penyembahan ini. Come on. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, berharga di matamu. Panggil namanya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, sempurnakan hidup kami. Dari awal katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai
darah-Mu yang mahal, dengan nyawa-Mu yang berharga itu Tuhan, kami diselamatkan dan kami bisa menikmati cinta-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita terus sembah Dia, karena Dia yang layak menerima penyembahan kita. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan jaramu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Panggil namanya dengan lembut. Yesus, 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 ku berseru.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami berseru. Tuhan Yesus, kepadamu-lah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau cintai, supaya kasih-Mu melanda hati kami masing-masing, sehingga kami pun hanya mencintai Tuhan Yesus saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini, sehebat apapun orang itu yang bisa menolong kami. Hanya satu yang bisa menolong kami, yaitu kekasih kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bebaskan Engkau, kami lepaskan Engkau dalam hidup kami sebebas-bebasnya, berdemonstrasi, beraktivitas sesuai kehendak dan rencana. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur bahwa kita hanya butuh Yesus dalam hidup kita. Kita tidak butuh siapapun Bapak Ibu, dan tidak butuh apapun dalam hidup ini kecuali Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, minggu kemarin ada 3 saudara kita, kekasih kita, mereka mengambil keputusan untuk dibaptis Bapak Ibu. Dibaptis mati sehingga Yesus yang hidup dalam kehidupan mereka. Ya, nah ini keputusan Bapak Ibu jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada gerakan di hati kita Bapak Ibu, sudah kita langsung melangkah aja di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan berikutnya itu tentu jauh berbeda daripada kesempatan pertama yang Tuhan kasih buat kita. Ya, jadi itu adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang mau dibaptis sekalipun Bapak Ibu, kalau Tuhannya tidak kasih anugerah juga nggak bisa. Ingat teman kita yang dari Bali, yang beberapa waktu yang lalu yang mereka menyaksikan cinta kasih Tuhan, ya, tentang hubungan pertemanan mereka. Ya, mereka di tahun 2019 yang lalu ketika kita mulai persekutuan, mereka datang dari Bali Bapak Ibu khusus. Ya, kalau nggak salah Oktober, November mereka datang khusus untuk bersekutu bersama-sama dengan kita karena mereka haus untuk bertemu dengan Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, nah, di dalam persekutuan itu mereka merindukan untuk baptis. Pak, kami mau baptis Pak, suami istri Pak. Ya, bahkan ada tambahan lagi, Pak kami mau dapat nama baru dari Tuhan. Wah, kan keren rasanya gitu ya. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, satu kali ketika kami ajak mereka lagi makan, di mobil kami ya bergurau lah, bercanda gitu ya. Tiba-tiba dia marah, kesel. Lah kok marah? Saya bilang, kok ngamuk ya? Ya berarti kamu belum siap ya. Masih nongol itunya saudara. Akhirnya ya sudah lewat begitu aja. Mereka kembali ke Bali. Ya tidak terjadi apa-apa. Tapi Bapak Ibu, Agustus tahun 2020 mulai COVID itu kami diundang oleh satu keluarga dokter di Surabaya, dokter gigi, suami istri dokter gigi dan kedua anaknya juga dokter gigi. Ya untuk bersekutu bersama-sama. Ya udah kami pergi dengan satu teman kami yang dari Bandung, Pak John. Kami berenam berangkat ke Surabaya. Bapak Ibu, kami bersekutu. Lalu tiba-tiba teman yang dari Bali ini, ya namanya dulu Budi dan Erna, mereka datang juga ke Surabaya, ingin bersekutu bersama-sama. Lalu mereka hubungi tuan rumahnya dokter itu, gimana? Boleh nggak saya ikut? Dokternya bilang, nggak boleh. Ini persekutuannya hanya untuk keluarga kami aja. Kalian nggak boleh datang. Gitu. Saudara, malam itu keluarga dokternya nggak bisa tidur. Tuhan bikin nggak bisa tidur karena apa? Karena melarang temannya ini saudara sepersekutuannya untuk bersekutu kan, saudara. Lalu pagi-pagi bangun, dokternya tanya sama kami masih nginep di rumahnya dia 2 hari gitu ya. Gimana menurut kalian? Ini ada teman kita Budi dan Erna mau bersekutu bersama-sama. Menurut kalian gimana? Orangnya gimana kira-kira? Jadi ya, saya bilang bagus, namanya orang mau bersekutu, ya nggak apa-apa. Oke kalau gitu saya undang dia. Ya hari berikutnya kami pindah ke hotel, kami bersekutu di situ dan suami istri terbuka menyambut Tuhan dan mereka mengambil keputusan untuk dibaptis di kolam renang hotel itu. Dan Tuhan kasih nama baru buat mereka, ya Budi dikasih nama Sakius dan Erna Tuhan kasih nama Rahel Bapak Ibu.
Tapi keluarga dokternya lewat begitu aja. Ya, sampai bulan Agustus yang lalu, ya, keluarga dokter ini mau datang ke Tangerang. Ya, untuk apa? Minta juga dibaptis, minta dilayani gitu. Tapi tiba-tiba dia biasa, enggak bisa Pak, saya lagi ada urusan. Ya udah, silakan. September saya ke Jepang Pak. Wah. Oktober kemana lagi? Tapi baru berapa hari yang lalu dia WA saya lagi. Pak, kalau ini udah pasti Pak. Akhir November saya mau ke Tangerang. Berempat kami Pak, mau dibaptis mati. Saya bilang ya silakan aja, ya kan? Ya, silakan, itu kan hati kamu sendiri untuk menyambutnya, ya, untuk mati. Kenapa? Karena baptisan air, ya seperti khotbah minggu yang lalu, ya saudara, bukan hanya sekedar kita dibaptis untuk jadi anggota gereja. Kita dibaptis air bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tapi kita dibaptis air harus tahu maknanya kita mati bersama-sama dengan Yesus supaya Yesus bisa hidup dalam hidup kita. Tadi pagi sebelum ibadah saya ketemu dengan seseorang yang minggu kemarin dibaptis, saya bilang gimana? Perkembangan kamu, ya, pengalaman kamu 1 minggu ini bersama dengan Tuhan setelah dibaptis mati. Oh beda Pak, beda. Saya harus pindah kerjaan Pak dan saya harus ngekos di sana agak jauh Pak. Tapi kok hati saya nggak terganggu. Oh biasanya kalau hal gitu hati saya langsung terganggu Pak. Saya bilang puji Tuhan terus ya. Ini baru awal start loh, kamu baru seminggu loh ya. Izinkan Tuhan bebaskan dalam hidupmu Bapak Ibu ya. Kita ini banyak Yesusnya ada dalam hidup kita, tapi kita kurung Yesusnya. Kita belenggu Yesusnya. Kenapa? Akunya yang hidup. Atau akunya yang sudah mati tadi mau didongolin untuk hidup. Ya, ini yang membahayakan kita. Sehingga kita tidak pas dengan Tuhan. Ya, nah, kita akan dengar hari ini ya ada dari suami istri yang juga minggu kemarin ambil keputusan baptisan. Ya, saya panggil Moses Joni Suherman dan Hana Indrawati. Silakan maju ke depan. Dan mereka menyaksikan pengalaman mereka. Kok mau dibaptis mati? Ya, dua-duanya saudara. Ya, kita lihat ya. Oke, silakan. Ya, shalom semua. Ya, pagi menjelang siang ini saya mau menyaksikan dasar atau kenapa kok saya mau dibaptis mati minggu yang lalu. Jadi begini ya, ini dari awal dulu saya ceritakan. Jadi sebetulnya saya ini waktu melakukan baptisan air pertama kali itu saya sudah motivasinya itu sungguh-sungguh. Nggak ada karena ingin menikah atau ingin jadi anggota gereja, itu nggak ada. Jadi motivasinya ya mau ikut Tuhan gitu. Dan saya merasa itu sudah benar gitu. Ketika ada baptisan kematian, ya saya jadi bertanya-tanya kan, ya. Apa itu baptisan kematian gitu kan. Saya merasa saya baik-baik aja, saya menikah dengan istri saya, kami sekeluarga juga baik-baik saja, nggak pernah cekcok, marahan lah, ngambek-ngambekan, nggak pernah. Atau saling apa gitu, pokoknya ribut-ribut di rumah tangga itu nggak pernah. Kalau ibaratnya itu udah keluarga cemara, yang adem-adem saja, ya kan? Jadi ya buat apa? Saya no problem gitu loh. Ora ono masalah ya. Nah, aku rapopo Tuhan. Nah gitu. Ya ngapain gitu kan. Nah, tapi ya itu karena pakai otak gitu kan. Kalau pakai otak ya begitu. Terus saya itu juga punya pemikiran seperti itu, saya terlalu pede sebetulnya. Sampai istri saya ada satu julukan buat saya itu bukan pede aja. PDT. Pendeta bukan. Percaya diri tinggi. Jadi terlalu pede. Jadi saya mau menyaksikan bagi saudara semua yang sekarang sedang mendengarkan ataupun yang di live streaming, jangan terlalu pede. Ketika saya mau baptis mati pun, ya nggak langsung tiba-tiba bisa. Ya kan? Jangan pede, saya gampang baptisan mati, udah tinggal daftar baptisan. Ya belum tentu, tadi Pak Abed sudah sampaikan, mau mati aja nggak diterima, ayo mau gimana. Ya kan, nggak bisa, jadi jangan terlalu pede, itu salah satu ego ya kan. Jadi udah saya tidak mau pusingkan hal-hal begitu, ya udah nggak usah pakai otak, saya bilang impresi di hati saya Tuhan taruh, ya udah saya mau aja
ikut aja gitu. Setelah mau daftar. Saya tunggu-tunggu nih informasinya kapan ada. Berminggu-minggu juga nggak ada tuh. Padahal sudah pengen gitu kan, jadi jangan terlalu pede gitu. Udah pengen, nggak ada. Puji Tuhan minggu yang lalu ada. Dan saya langsung cepat-cepat ya ambil keputusan, ini kesempatan. Jangan tunda lagi gitu. Ya jadi kalau yang belum, jangan tunda lagi. Pak Abed itu masih pelan-pelan, saya belak-belakan aja, jangan tunda. Kan harus belak-belakan, jangan tunda lagi, lanjut. Nah gitu. Jadi setelah baptisan mati, ya ini kan teladan juga dari Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus mau kita mati seperti Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Nah waktu bangkit itu Tuhan yang bangkit gitu, bukan kitanya. Sehingga kita itu lebih damai sejahtera, lebih aman gitu kan. Dampaknya itu besar, rahasia besar itu disingkapkan sama Tuhan. Nah saya sama istri saya ini, hubungan suami istri saya ini memang dari sisi usia dia lebih dewasa dari saya. Tapi kalau pandangan ya teman-teman begitu kan, atau orang pada umumnya, akan menjadi istri yang dominan, padahal ternyata enggak juga gitu. Bukan istri yang suaminya DKT ya? DKI. Bukan. Jadi cuma begini, saya itu disingkapkan Tuhan ada roh kanak-kanak. Padahal saya ini dewasa, di dalam pekerjaan saya ini seorang pemimpin. Jadi saya bisa memimpin, tapi kalau di rumah entah kenapa kok gak bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya istri ada minta sesuatu, terus saya kan bilang jangan yang ini deh misalnya kan. Istri juga enggak ngambek-ngambek gitu, nangis-nangisan kayak drama enggak. Cuma ya dia berargumen, kita ya berdiskusi lah, berdebat sedikit lah. Nah saya itu langsung timbul, ya udah cincailah, terserah kamu lah gitu kan. Terus kalau anak-anak juga mau minta sesuatu kepada saya gitu, saya bilang tanya mama saja gitu kan. Saya mah Mr. Oke aja terus ya gitu. Nah begitu saya oke, padahal ya dasarnya sebenarnya ya itu kan sering didengung-dengungkan cinta. Apa sih cinta? Sesungguhnya saya belum ngerti, mungkin yang di sini udah pada ngerti semua ya. Cinta itu kan kalau versi manusia biasa itu kan menyukai gitu kan. Bukan cinta dalam Tuhan gitu loh. Ya saya mencintai istri kan, bagi saya udahlah cincailah gitu. Buat istri kok saya mencintainya. Cuman kan ujung-ujungnya aduh susah juga ya. Misalnya minta sesuatu, aduh lagi susah nih apa. Ujung-ujungnya apa? Pinjam 100. Nah, kan gitu jatuh kan jadinya. Jadinya pikirannya kemana-mana. Gitu, jadinya ya itu. Tidak bisa mengambil sikap gitu loh. Jadi ya karena saya menghargai, mencintai, ya itu tadi mencintai sebenarnya bukan cinta. Menghormati, karena saya itu dasarnya menikah sama istri kan, ya istri saya ini mirip karakternya dengan mama saya gitu. Jadi saya itu menghormatinya luar biasa. Jadi ya itu saya jadinya ya udahlah ikut aja, ya udahlah cincailah gitu. Tapi setelah baptis mati terjadi perubahan. Jadi saya ini bukan menjadi laki-laki yang biasa-biasa begitu saja, yang tidak bisa ambil keputusan, padahal di pekerjaan saya mengambil keputusan biasa-biasa saja. Nah, akhirnya bisa itu Tuhan sikapkan, dilepaskan itu roh kanak-kanak, sehingga dalam seminggu ini saya bisa mengambil keputusan, saya bisa walaupun misalnya istri ada sesuatu, saya bisa sampaikan, oh begini loh, saya bisa jelaskan dengan baik, dengan lemah lembut, sehingga ya istri pun nggak komplain gitu, nggak berargumen lagi. Itu yang saya dapatkan. Silakan. Tenang dulu. Tenang dulu. Gini
ya saudara, shalom dulu. Maaf ya, ini bagi saya ada yang pertama saya berdiri di sini dan jujur itu tidak mudah. Tidak mudah bagi saya gitu kan. Jadi tidak mudah, jadi itu berkata-kata pun jujur aja saya sebelum kemarin dapat info saya harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya itulah saya kembali sempat kembali lagi ke saya yang lama. Saya itu berkonsep apa ya yang saya omongkan. Jadi saya itu atur omongannya supaya apa yang saya omongkan itu kayak baik buat yang mendengarkan. Terus lama-lama kok capek juga ya gitu ya. Kok capek juga saya kok apa mau dikonsepin, saya mau diatur, ini mau diatur, mau begini. Jadi saya tuh merasa saya tuh mau kelihatan baik. Mau kelihatan baik, mau kelihatan oke gitu. Tapi ya itu saya mau menyaksikan, saya mungkin tidak sepandai suami mengutarakan kata-kata. Dia berjoke, dia apa gitu ya. Padahal di rumah nggak begitu loh saudara. Dia di rumah itu nggak begitu. Dia itu ya inilah tampakan dia. Dia itu cool gitu. Dia itu kulkas. Dia itu cool. Jadi dia itu ya nggak tahu lah. Dia itu bisa joke hari ini saya pun juga berubah ya. Saya pikir ya. Soalnya semalam dia juga bilang besok dia akan kamu bilang sesuatu yang spesial pokok kamu nggak pernah tahu dia bilang gitu. Ternyata ini ya saya pikir. Makanya saya pikir ini ternyata dia bisa joke. Dia sebenarnya di rumah nggak bisa joke. Dia itu kalau di rumah ya beginilah cool dateng. Tapi ya bukan berarti dia itu nggak perhatian, enggak. Dia itu perhatian banget. Saya pikir inilah suami idaman. Betul. Ini suami idaman yang menurut saya itu dia itu bagi saya bagus, look bagus, gitu kan, attitude bagus, gitu kan. Tapi ya nggak tahu dalamnya, gitu kan. Yang tahu kan ya setelah kita menikah itu lah. Pinjam 100. Kayak begitu. Jadi saya merasa saya itu nyaman. Saya udah merasa dialah yang pilihan Tuhan yang istilahnya saya keluarga yang memiliki suami, memiliki anak-anak yang luar biasa. Saya merasa saya nyaman kayak gitu. Tapi setelah ini ya saya ya pasti ada masalah lah kami berdua itu. Pasti ada problem, ada up, down. Tapi menurut saya terakhir-terakhir ini banyak downnya. Saya banyak problem. Terutama kepada anak. Saya itu banyak problemnya di anak. Jadi saya ini kok jadi panjang ya. Pak. Ya maaf. Maaf. Jadi saya tuh problem sama anak. Saya itu hidup saya itu sampahnya banyak. Sampah keakuan, sampah kedagingan, sampah kekhawatiran, itu kan. Jadi itulah pokoknya apa itu saya tuh sesuatu itu saya tuh kayak Google Map. Saya tuh banyak celahnya pikiran saya itu. Celah sempit-sempit, pokok saya mau sesuatu, kalau cara ini saya nggak bisa, saya cari cara sendiri dengan akal saya sendiri, saya cari jalan yang kecil pun saya lakukan, supaya ada perubahan. Saya merasa, ini jalannya lah, ini jalannya. Saya gitu. Saya sampai sebegitunya untuk satu problem, saya tuh sampai cari dengan solusi saya manusianya, itu cari sendiri jalan keluarnya, sampai sebegitunya saya. Saya merasa Tuhan itu kasih hikmat, pasti ada jalan, tapi itu jalan saya, bukan jalan dari hikmat Tuhan. Itu cuma tipuan lah. Saya pikir begitu. Jadi terakhir tuh saya tuh sempet down banget gitu ya. Sampai suatu saat 2 minggu yang lalu saya itu merasa udah give up. Saya tuh nyerah. Saya itu kayaknya udah mentok. Saya itu udah apapun kayaknya
Tuhan itu bukan Tuhan yang buat ya, mungkin ya inilah jalannya. Apa yang saya mau gak berhasil. Apa yang cara saya gagal. Cara ini gagal. Kok kayaknya dibuat seperti itu. Jadi saya merasa, wah saya udah mentok. Mentok banget. Saya udah nyerah. Saya bilang, Tuhan saya udah nyerah. Saya gak mau lagi dengan pikiran saya sendiri. Saya udah salah dengan cara ini. Saya bilang begitu. Sampai saya bilang, udah Tuhan saya nyerah. Saya bilang, saya nyerah. Sampai memang untuk baptisan ini, baptisan kemarin, mengapa saya mengambil keputusan untuk baptisan itu? Karena saya udah mentok gitu. Ini bukan pelarian saudara, tapi saya udah benar-benar, saya sampai Tuhan ngomong, kamu harus istilahnya memiliki cintaku, itu aja, udah nggak ada lagi. Jadi saya pikir, oke Tuhan. Saya itu merasa saya nggak ada cintanya Tuhan. Jadi saat itu Tuhan ada istilah kayak ini. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau memiliki cintamu. Saya bilang. Akhirnya saya pas ada pengumuman untuk baptis, saya jadi ambil keputusan seperti itu. Terus dampak untuk hubungan kami berdua pun saya rasakan juga luar biasa. Di mana saya merasa saya itu kuat, saya itu merasa saya itu strong woman gitu ya. Saya merasa saya itu berkuasa di rumah, tapi saya udah mengambil keputusan, saya udah mau bukan saya lagi, tapi cintanya Tuhan yang ada dalam keluarga, hubungan di antara hubungan kami, gitu kan. Jadi saya merasa dia mencintai saya mencintai Tuhan. Tuhanlah yang mencintai kami berdua, Amen. Bukan siapa-siapa. Seperti itu. Makanya saya kenapa hubungan kami setelah saya dibaptis, hubungan kami itu pasti ada perubahan. Pasti. Jadi saya makin istilahnya saya makin tunduk lagi. Makin memahami bahwa sekuat-kuatnya saya sebagai istri, saya harus tunduk sama dia. Jadi saya harus taat pada otoritas. Memang selama ini saya nyamar. Seakan-akan saya itu oke, berpegangan tangan, terus padahal saya ada nggak taatnya. Saya nggak tunduk sama dia. Tapi semenjak itu saya mau belajar, saya mau tunduk sama apapun keputusan dia, saya harus menerimanya dengan sukacita. Amin. Karena selama ini saya ngedumel kalau saya mau ini sesuatu, saya tuh aku pengen ini, boleh nggak aku beli? Saya kata-kata saya boleh tidak saya beli. Terus dia bilang, dia ngomong boleh nggak ditunda atau apa? Tapi ya udah terserah kamu ya, seperti apa yang dia omongkan. Ya udah, kalau dia udah ngomong terserah, saya itu antara beli enggak gitu kan. Jadi ada ngedumelnya saya di sini kayak gitu. Tapi semenjak itu semenjak saya memiliki cinta Tuhan, saya menjadi baptis, saya bilang ya oke, saya mau tunduk pada dia. Karena dialah otoritas di rumah. Itu aja. Terima kasih Pak. Kasih tepuk. Ada tambahan sedikit Pak? Oh boleh. Silakan. Sini dulu. Maaf, tambahan sedikit ya. Barusan juga Tuhan memberikan saya impresi ini harus dijelaskan khususnya untuk yang sudah berkeluarga, suami istri. Jadi Tuhan singkapkan itu begini, kenapa kami fine-fine aja nggak ada masalah. Suami istri, hubungan suami istri itu ada sedaging kan, satu kan. Kami ini sudah satu, tapi satunya itu nempel begini. Ya, jadi kita jangan terlalu pede tadi. Kita sudah menyatu nih sama Tuhan, bisa aja nempel begini. Nempel itu beda dengan menjadi satu. Kalau menjadi satu itu ibarat kita kalau buat jus, misalnya mangga dicampur nanas atau campur buah apapun, di jus gitu, di blend. Nah, itulah rahasianya. Itu yang benar-benar menyatu. Tuhan bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Nah itu bukan nempel begini. Nah, jadi kami itu nempel begini sebelum mati. Sekarang sudah mati, ya wis gabung. Terima kasih.
Luar biasa, terima kasih Moses, Hana. Wow, iya. Katanya tadi pertama, padahal udah kedua, tadi pagi udah. Saudara, kalau kita lihat keluarga ini banyak mewakili keluarga kita juga, saudara. Pasangan ini selama saya kenal tuh mereka fine-fine aja, aman-aman aja, saudara. Kalau saudara sering ketemu mereka sering ke pasar berdua naik motor ya. Saya lihat si Hana itu pelukin, wah si Moses tuh kenceng banget, saudara. Wah, mesra lah gitu, saudara. Ya, tapi luar biasa ya, ketika mereka mulai membuka hati untuk kita bersekutu bersama-sama, Tuhan mulai congkel sedikit demi sedikit, saudara. Hubungan pernikahan mereka ini bukan dasar cinta, saudara. Saudara dengar tadi ya, hubungan pernikahan mereka ini karena figur. Jadi Moses ini bisa menikah dengan Hana ini, ya, sekalipun terpaut usia yang lumayan ya, istri lebih tua gitu. Bagi saya nggak problem itu. Cuman karena dia figur mama. Saya bilang anugerah Tuhan loh buat kalian. Ini bukan jadi keluarga cemara loh. Kalau bukan Tuhan yang rombak, jadi keluarga cemar. Saudara. A-nya hilang. Ya kan? Karena figur mama. Kami punya teman yang ada di Eropa, orang Indonesia, dia menikah dengan bule. Bule ini bisa menikah dengan teman kami ini karena figur mama. Saudara tahu problemnya apa? Ketika mereka hubungan suami istri, itu susah sekali. Mereka menikmati. Kenapa? Ketika mau, mama saya sendiri. Jadi bisa lihat wajah mamanya. Istrinya wajah mamanya kan gak bisa. Saudara, sampai dia mengalami Tuhan sendiri baru dia lepas. Saya bilang anugerah loh buat kamu Moses. Kalau enggak bahaya sekali saudara. Ya, petua-petua dari mamanya ini banyak masuk. Kan gak salah sebenarnya Bapak Ibu kan. Tapi kan bukan kebenaran. Ya Tuhan congkel, Tuhan bongkar dari kehidupan mereka. Ya sehingga sampai minggu kemarin mereka ambil keputusan untuk dibaptis. Ya saudara, ya dalam arti makna yang mati, aku mati, ego mati, yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Ini penting sekali ya. Jadi dasar pernikahan mereka dirombak lagi, Tuhan bangun dasar pernikahannya dengan cinta. Ya kemarin habis dua-duanya dibaptis saudara, saya berkati mereka kembali, Tuhan bangun dasar pernikahannya dengan cinta. Di luar cinta Bapak Ibu, pasti kita akan hancur. Ya, hanya sang cintalah yang jadi fondasi rumah tangga kita. Hanya sang cintalah yang akan membangun rumah tangga kita. Kita nggak bisa, saya nggak punya kemampuan sama sekali, nggak bisa. Saya boleh punya tahu teori, saya punya tahu banyak ayat Bapak Ibu. Karena memang saya pelajari, karena saya sekolah di situ Bapak Ibu. Tapi saya untuk membangun nggak bisa. Ketika kami menyerahkan diri, Tuhan yang membangun. Kemarin saya hubungi lagi yang minggu lalu yang saya saksikan yang pemilik ayam gembus. Bapak Ibu tahu ya. Hubungan mereka kan persaudaraan. Koko sama adik. Dan sang suami ini nganggap istrinya itu bocil terus. Sehingga istrinya nggak bisa bangkit saudara. Terus tertekan. Dan efeknya apa? Istrinya nggak bisa tidur. Dan harus minum obat tidur. Kemarin saya tanya dia gimana kabar kamu? Wah dia menyaksikan panjang lebar. Tapi intinya dibilang gini, Pak terima kasih sejak ketemu dengan Bapak. Sabtu yang lalu istri saya sudah bisa tidur pules bahkan plus ngorok. Keren. Udah pules plus ngorok. Ya kan? Wah keren sekali Pak, beda Pak. Dulu saya mencintai dari cinta saya terbatas buat istri saya. Dan saya nganggap dia bocil terus. Ya. Padahal anaknya sudah kuliah. Tapi tetap nganggap istrinya bocil terus. Kenapa? Ya itu dari awalnya. Tapi waktu Tuhan bongkar, wah ini istriku. Saudara, kemarin dia berkata, Pak sekarang saya mencintai istri bukan dari kasihku. Tapi apa? Dari cinta Yesus yang ada dalam hidupku. Saya bilang keren banget. Ya, itu adalah dasar Bapak Ibu dari pernikahan kita. Ya, jadi Moses, Hana baru 1 minggu ya Tuhan Yesus hidup, baru start. Jangan berhenti terus, jangan berhenti bermain sama Tuhan terus aja. Nanti ketika ada konflik atau ada apapun, enggak apa-apa, terus jalankan. Karena apa? Karena inilah yang menunjukkan sebenarnya kita ini enggak ada yang udah beres. Enggak ada. Kami alami Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah merasa beres, ya, apalagi keluarga ini kan oke-oke aja, fine-fine aja, ya, Mr. No Problem gitu kan. Dan Moses ini salah satu yang ngotak Bapak Ibu. Dia ngotak sekali dan saya sangat diberkati lah. Dia banyak kasih masukan-masukan juga buat saya ketika ketemu, Pak saya begini Pak, Pak begini Pak, Bapak begini Pak. Saya bilang yes terima kasih. Kenapa? Itu menolong saya untuk apa? Supaya saya bisa netral. Saudara, supaya saya bisa terus intim dengan Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika ada di hatimu impresi untuk baptis ya,
yang punya makna mati bersama dengan Tuhan Yesus, jangan ditunda-tunda lagi. Silakan daftarkan diri. Nanti kapan mulainya saya tidak tahu, tapi yang jelas nanti karena dokter ini akan datang, ya, tapi sampai dia datang dulu. Kalau dia belum datang nanti, oh Pak saya lagi ke Korea, kan repot. Pak saya lagi ke Amerika. Ya, nanti dia datang tapi mereka ambil keputusan berempat untuk baptis dan mereka mau mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita mau diajar oleh Roh Kudus sendiri tentang bagaimana kita lepas dari ikatan batin. Ya, penting sekali karena ketika kita masih punya ikatan batin dengan seseorang, kita masih punya ikatan batin dengan sesuatu Bapak Ibu, atau dengan hobi kita, dengan kesukaan kita, maka kita tidak akan pernah pas dengan Tuhan. Injil Matius 18 ayat 18, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Injil Matius 18 ayat yang ke-18, kita baca dengan suara yang keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan bilang ini sesungguhnya. Sesungguhnya itu kata amin. Kalau kita mendengar kata amin artinya itu sesungguhnya. Ini yang benar, ini sang kebenaran. Karena Yesus adalah sang amin. Dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Perhatikan, di dunia. Di dunia kita tinggal ini Bapak Ibu, sangat menentukan nanti apa yang akan terjadi di dunia yang akan datang. Ingat, jangan terbalik. Saya juga baru dibukakan Tuhan. Wow, keren banget. Kan Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di dunia ini, itu terikat di surga. Tetapi apa yang kamu lepaskan di dunia ini, apapun dikatakan, kita lepaskan di dunia ini, kita akan terlepas juga di surga Bapak Ibu. Jadi ini penting. Siapa yang kita ikat di dunia ini? Coba cek masing-masing. Adakah seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, itu yang mengikat kita? Kata mengikatnya maksud gini, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Saya butuh dia. Wow, saudara, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ada suami istri, tadi kan Moses jelaskan tuh bagus banget ya. Kita bukan direkatkan ya. Bukan, tapi apa? Satu. Satu ditambah satu di dalam Tuhan itu sama dengan satu. Itulah yang namanya satu daging. Bukan dua, kita bukan dua lagi. Makanya suami istri itu tidak bisa dipisahkan. Saudara mau berusaha pisahkan, saudara mau berusaha ceraikan. Sekalipun pengadilan negeri, sekalipun sudah ketok palu untuk cerai saudara. Di hadapan Tuhan itu sebenarnya tidak ada kata itu. Tidak ada. Dan ingat, saudara jangan pernah sekali-sekali mengucapkan kata cerai dalam rumah tangga. Jangan. Jangankan mengucapkan, mikir aja saudara jangan. Jangan. Ingat ya, yang pemilik ayam ini, minggu kemarin ketika saya bimbing dia confess, salah satu saya bimbing dia untuk apa? Lepas dari kata cerai. Saudara ketika ngomong lepas dari kata cerai, wah bergetar. Dan dia bilang, Pak ada sesuatu yang keluar dari hidup saya. Iya, saya bilang apa? Itu setan akan pegang. Setan akan meteraikan saudara. Dan itu akan terjadi nanti dalam hidup kita. Hidup mati kita ditentukan oleh lidah. Oke, konflik boleh. Maksud saya boleh, ya terjadi konflik ya sudah. Tapi jangan ambil keputusan cerai. Makanya ini berbicara infrastruktur. Anak-anak muda, kalau muda sekali putus pacar. Itu nanti dalam rumah tangganya gak kuat. Dia tidak punya keputusan nanti yang pasti. Udah cerai aja deh. Pacaran aja mudah putus kok. Nanti menikah pun sama loh. Kenapa? Itu kan infrastruktur dari kehidupan seseorang. Didikan yang dia miliki dalam hidupnya. Saudara. Makanya ini jangan. Jangan sekali-sekali saudara. Ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kita suami istri kan satu daging Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang jangan terikat? Saudara. Saya bingung sekali dalam ini. Sampai Tuhan ngomong gini, kamu jangan pusing. Yang penting kamu hidup dalam cinta, mati dalam cinta dengan aku. Aku yang mengerjakannya. Itu ya, itu. Saudara ini penting loh, saudara mesti sadari jangan sampai ada seseorang yang mengikat kita sampai kita tidak bisa hidup tanpa dia. Nanti akan berasa nanti saudara ketika orang itu meninggalkan kita pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri atau orang itu betul-betul sudah dipanggil Tuhan. Saudara nanti akan merasa kehilangan,
penuh, ini kosong rasanya. Dan saudara akhirnya menyalahkan Tuhan. Ini bahaya sekali. Ya, Victor pernah menyaksikan, ya, dia berpikir nggak ada ikatan batin dengan istri gitu ya. Ya biasa aja. Tapi sampai satu kali istri dan anak-anak pergi, ya keluar gitu, Bapak Ibu, dia antar ke bandara. Antarnya sukacita. Dia nggak ikut pergi gitu ya. Antarnya sukacita. Tapi waktu pulang, rasanya ada sesuatu yang hilang ya. Ada sesuatu yang hilang. Apa ini, saudara? Sampai Tuhan bukakan, oh ternyata apa? Ada ikatan batin. Ini bahaya loh. Ini bukan meninggal loh pasangan. Ini pergi keluar. Tinggal ngantar ke bandara doang. Kan paling-paling seminggu, 10 hari kan pulang. Kan bisa video call kok. Ya kan? Masih di ruang tunggu masih bisa video call. Di luar pun masih bisa. Sekarang kan teknologinya canggih. Gitu. Tapi ini berbicara apa? Perkara batin. Perkara roh. Gak main-main Bapak Ibu. Apa yang kamu ikat di dunia ini, kalau suami terikat dengan istri, dengan Bapak Ibu, itu akan terikat nanti di surga. Ketika suami ini nanti dipanggil Tuhan, masuk surga. Iya, tapi gak ketemu Tuhan Yesus. Ingat, kita jangan hanya berpikir aku mati yang penting aku masuk surga. Jangan. Itu adalah pengetahuan rohani kita. Kalau kita mati hanya berpikir yang penting saya masuk surga, tapi gak ketemu Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita akan celaka. Kita akan celaka. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang tante yang lagi sakit. Harusnya dia sudah sembuh, sudah sehat. Tapi ketika suaminya meninggal, dia mengalami sakit Bapak Ibu. Dan kami melihat di batinnya itu ada rasa kehilangan akan suaminya. Padahal anaknya bilang enggak, biasa-biasa aja. Karena di akhir hidupnya ada sakit hati lah kurang lebih gitu. Iya itu nutupin tapi di dalam hatinya karena usia pernikahan udah 60 lebih tahun. Itu ada rasa sayangnya. Di situ keselipnya Bapak Ibu. Dan akhirnya kami hubungi tante ini. Saya bilang tante mesti lepaskan ikatan batin dengan Omnya sudah kami layani ketika dia mati. Dia masuk surga. Ada di satu ruangan terang tapi dia di pojok. Ya, ketika saya suruh anaknya untuk memberitakan kabar baik, Pak, jangan di pojok itu. Keluar dari pintu ini, dari ruangan ini, Bapak ketemu Tuhan Yesus. Ya, karena dia dekat dengan anaknya ini, dia akhirnya ngikutin Bapak Ibu. Dan betul, dia keluar dari pintu itu dan ketemu Tuhan Yesus. Dan Yesus kumpulkan mereka di taman, dan Yesus yang mengajarkan mereka tentang cinta. Kenapa? Karena ya pengenalan mereka akan Tuhan di dunia ini masih dangkal sekali. Jadi Tuhan perlu kumpulkan. Ya, makanya Bapak Ibu kita bersyukur, sebelum kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan sudah ajarkan kita terus tentang pribadinya, yaitu pribadi cinta. Sambut itu terus, sambut biar itu terus membuat kita semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan yang mencintai kita. Kemarin tantenya saya bimbing dia, saya bilang tante, saya lihat di hati tante ini punya kepedihan, punya kesedihan yang begitu mendalam. Cuman karena tante ini diam, tante ini gak bisa ngomongin, gak bisa keluarin. Tapi efeknya apa? Di tubuh tante. Efeknya kan, dia sekarang harus makan pakai selang. Tidak bisa lagi konsumsi seperti kita biasa, harus pakai selang. Bapak Ibu. Saya bilang itu gak ada harusnya tante. Kalau tante melepaskan, dan kemudian saya bimbing dia untuk dia melepaskan kesedihan itu, melepaskan ikatan batin dengan suaminya. Ya, jadi kita suami istri pun yang satu, yang dipersatukan oleh Tuhan dengan cintanya, tidak boleh punya ikatan batin. Tidak boleh. Tuhan mau kita hanya terikat dengan Dia. Tidak boleh dengan siapapun di dunia ini. Belum lagi orang tua yang terikat dengan anak. Banyak orang tua yang terikat. Opa, oma, opung terikat dengan cucunya. Ya kan? Cucu laki-lakinya. Wah ini generasi penerus. Wah. Ya, yang kami pernah melayani satu keluarga pendeta. Ya, dia punya 4 anak. Tapi anak yang ketiganya yang cowok, yang tiga-tiganya cewek. 1, 2, sama 4 cewek. Yang ketiganya cowok. Wah, ketika dapat itu hasil doanya dia bilang. Pak kami berdoa untuk Tuhan kasih anak cowok dan Tuhan jawab doa. Saya bilang betul Tuhan jawab doa. Tapi tahu nggak? Itu menyesatkan kalian. Kenapa? Ketika dikasih anak laki-laki dicintai, disayangin lebih daripada 3 anak perempuannya. Dan saudara tahu 3 anak perempuannya benci sama saudara laki-lakinya. Kenapa? Disayang. Melebihi mereka. Dan tahu
Anak laki-laki yang disayang itulah yang menghancurkan mamanya. Sehingga mamanya jadi sakit. Stres mamanya ketika anak laki-laki ini berbuat sesuatu yang sangat mengerikan sekali sebagai keluarga hamba Tuhan. Wah kok bisa begini? Stres saudara, kena pembuluh darahnya. Saudara, kena stroke. Ya, puji Tuhan ketika ketemu kami ngobrol, saya bilang, Bapak Ibu, ini puji Tuhan, Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Kenapa? Ada ikatan batin dengan anak. Ini bahaya sekali. Ya, ibu, bapak masih lepas. Saya tahu kenapa, karena ketika suaminya mau ngomong pun isinya bilang gini. Ya, ketika anak ini jatuh dalam dosa, mamanya bilang gini sama suaminya. Kamu tidak boleh tegur dia. Kamu tidak boleh nasihati dia. Apalagi pukul dia. Kamu tidak boleh. Wah, itu John, itu Moses. Enggak kelihatan, tapi kalau udah statement begitu, wah kita boleh jadi pemimpin di perusahaan. Pulang di rumah, keok. Ya kan? Keok. Ya. Di perusahaan kita boleh jadi singa dari Yehuda. Di gereja jadi singa dari Yehuda. Wow, maunya kencang sekali. Di rumah jadi kucing. Tahu jadi kucing? Kucing yang kesiram air panas. Tunduk. Itu roh, pekerjaan roh. Makanya bersyukur. Ya, tadi Moses bisa ungkapkan itu. Ya, Hana Indra bisa ungkapkan gitu. Wah, saya mau taat tunduk tapi bukan hukum. Jangan. Istri-istri kalau taat tunduknya hukum dengan suami engkau menderita. Taat tunduknya dengan apa? Cinta. Beda. Kalau semua dasar kita lakukan dengan cinta itu berbeda sekali. Jadi ingat ayat ini berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jadi lepas itu dari hati aja. Bukan cerai, bukan pisah, bukan. Ya, saya cukup lama terikat dengan istri Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena dasar saya dulu tertolak. Jadi ketika saya menyatakan cinta kepada dia dan dia menyambut mau jadi pacar saya. Wah, saya senang Bapak Ibu. Sampai saya naikkan tangan, saya nyanyi haleluya 13 kali. Bukan 12 lagi, plus 1, 13 kali. Wah, saya ini belum pernah pacaran Bapak Ibu, jadi agak norak. Jadi waktu dia bilang, aku mau jadi pacarmu. Wah, saya senang banget. Dari saya protektif dengan dia gitu loh. Jadi posesif. Wah, di cover sedemikian rupa. Dasarnya saya pikir cinta kan. Saya cinta sama kamu kok, saya sayang. Tapi itu bukan saudara. Itu dasarnya ketakutan. Sampai Tuhan bongkar tuh semua. Wah, saya bilang Tuhan saya mau lepas hubungan batin dengan istri. Kami satu tapi batinnya gak terikat. Biar masing-masing kami terikat dengan Tuhan Yesus. Iya. Ya. Saya juga seorang bapak yang mencintai anak. Moses sama. Maksudnya care banget lah sama anak gitu. Tapi itu membuat saya bisa terikat dengan mereka. Ya, sehingga apa? Saya cover mereka. Kalau apa-apa, jangan ya. Seolah-olah baik kan? Enggak, itu karena ada ikatan batin. Tapi waktu saya mulai lepas satu persatu dengan anak-anak, saya bilang Tuhan terima kasih. Mereka milikmu Tuhan, mereka kepunyaanmu, silakan Tuhan berurusan mereka pribadi-pribadi. Saya tegur, tetap tegur. Saya nasihati, tetap nasihati. Dan mereka pun sekarang bebas untuk menegur kami juga. Kenapa? Karena kami jadi satu tim saudara. Yang saling mengingatkan. Ini penting. Jadi orang tua tidak boleh terikat dengan anak. Anak tidak boleh terikat dengan orang tua. Ya, ada anak yang terikat dengan orang tua terus jadi anak mama, jadi anak papa terus sehingga apa? Dibantu terus disupport terus. Itu menunjukkan apa? Kita punya hubungan batin. Nanti saudara akan lihat ketika orang tua kita meninggal. Ya, ada yang bilang, Pak, papa saya datang Pak. Saya mimpi papa saya. Coba saudara, itu udah indikasi bahwa kita punya ikatan batin. Kita sering mimpi mama kita yang sudah meninggal, sering mimpi papa kita yang sudah meninggal. Kita sering mimpi mereka pulang ke rumah, ketemu dengan kita. Tapi waktu kita bangun, kok gak ada? Saudara, itu gak main-main, itu ada ikatan batin. Kan berapa waktu yang lalu Sakaria Afat saksikan kan. Punggungnya sakit, udah diurut sana, urut sini, cari tukang urut yang ahli. Gak sembuh-sembuh, karena ini perkara roh. Manifestasinya di tubuh Bapak Ibu. Tapi waktu di satu persekutuan malam, saya sudah closing. Ayo, sudah ya, kita pulang Tuhan berkati semua. Oh, dia angkat tangan. Saya mau ngomong dong. Wah, itu dia nggak mau nyanyiakan kesempatan malam itu. Ya udah ngomong. Kok saya rasanya mama ini yang udah meninggal ya, itu minta pertolongan nih. Butuh pertolongan. Saya bilang, iya kamu aja. Kan udah Tuhan nyatakan beberapa bulan yang lalu. Lewat kamu, mama kamu bisa ketemu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan nyatakan gitu kan.
Saudara, dia mulai menyambut, dia mulai merilis mamanya, lepas hubungan batin dengan mamanya. Supaya apa? Mamanya terikat dengan Tuhan Yesus. Saudara, dan ketika kami melihat, betul, ketika diputus hubungan batin dengan mamanya, mamanya dengan Tuhan. Sama juga dikumpulin di taman dan Tuhan yang ngajarin mereka. Ya, karena ya pengenalan akan Tuhannya belum. Karena itu sebelumnya kan dia belum kenal Tuhan, dia masih kepercayaan yang lama gitu Bapak Ibu. Ya, dan Senin paginya dia kasih kabar kepada dia, wah sembuh nih. Wah ini mah kurang urut manapun kalah gitu, saudara lihat. Apa hubungannya sakit pinggang dengan merilis mamanya yang sudah meninggal? Kan kelihatan gak ada hubungan kan? Tapi berhubungan Bapak Ibu. Dan bukan hanya dia, adiknya yang perempuan juga yang sebagai anak bungsu yang paling dekat dengan mamanya ada di Bangka, ya sebelum meninggal tinggal di Bangka di sana, adiknya telepon terus setiap hari. Bagus kan kesan gini Bapak Ibu? Tapi kalau ada selipan ikatan batin, ini menyiksa. Kenapa? Ketika mamanya meninggal, adiknya merasa kehilangan. Saya pernah ngobrol dengan mereka suami istri, adiknya ini rame. Wow. Tapi saya langsung tembak gini, saya bilang ini, kamu ini punya roh kesedihan. Langsung cutup. Langsung diem dia. Padahal ngomongnya rame kan. Pokoknya gak ada dia, gak rame lah. Heboh dia kalau ngomong. Ya, tapi malam itu dia langsung diem. Ya, saya bilang gak apa-apa. Tuhan mau bongkar hidupmu, kenapa? Kamu punya ikatan batin. Jadi ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh punya ikatan batin dengan siapapun. Oke? Ya, orang tua yang punya ikatan batin dengan anak-anak, hari ini ambil keputusan, aku mau putus hubungan batin. Putus dari hati aja, aku tidak mau. Anak ini milik Tuhan, anak ini anugerah. Saudara, kalau terus ada ikatan batin, saudara punya masalah terus. Kenapa? Karena Tuhan terus gedor supaya kita hanya terikat dengan Tuhan Yesus. Injil Matius 10, coba kita lihat ayat 34-nya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34, kita mulai baca yuk. Perikop ini berjudul Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudara, lewat ayat ini aja harusnya memborbardir saudara konsep kita selama ini. Kita berpikir Tuhan Yesus datang untuk membawa damai. Betul kan? Bahkan di Natal orang nyanyikan apa? Yesus Raja Damai. Tapi saudara lihat ayat ini. Aku datang bukan membawa damai. Loh katanya dia Raja Damai. Kok gak bawa damai? Enggak, dia bilang aku datang apa? Bawa pedang. Pedang itu menunjukkan apa? Pemisahan. Ibrani 4 ayat 12 berkata apa? Firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan apa dikatakan? Hati dan pikiran, ya, sumsum dan tulang. Dia yang sanggup. Terkecil sekalipun tidak ada alat yang bisa memisahkannya. Sumsum dan tulang kita dipisahkan, mati kan. Tapi firman Allah sanggup. Makanya kalau kita izinkan sang cinta, sang firman hidup dalam kita Bapak Ibu. Tidak ada hal sekecil apapun yang tersembunyi dalam hidup kita. Tuhan bisa bongkar semua. Kalau kita izinkan dia merdeka dalam hidup kita. Ya, ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Lihat. Tuhan bilang aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Berarti hubungan anak dan ayah. Anak laki-laki dan ayahnya. Lalu anak perempuan dari ibunya. Berarti kan anak-anak perempuan. Engkau yang dekat dengan ibu yang dekat dengan anak perempuannya. Kebanggaan anak perempuannya, yang disayangin anak perempuannya gitu saudara. Ya khususnya ibu-ibu lebih banyak kan. Karena memang kan secara lahiriah aja ibu yang mengandung kan. Mengandung anak itu 9 bulan. Jadi hubungan batin itu lebih kuat. Tapi ingat Tuhan mau kita pisah. Hubungan batin lepas ikatan batin. Supaya apa? Kita bisa terikat hanya dengan Tuhan Yesus. Ayat berikutnya. Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Wah, ini jelas banget ya, menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Gak pernah disebutkan menantu laki-laki sama mertuanya, enggak. Karena menantu laki-laki itu enggak ada terlalu problem sama mertua ya. Saya juga sebagai menantu laki-laki enggak problem sama mama papa mertua. Ya fine-fine aja gitu, biasa menantu.
Istri saya bilang, saya bersyukur punya mertua udah lociong. Dia menikah dengan saya kan, mama saya udah tua usianya kan udah lanjut gitu loh. Jadi nggak berurusan tinggal serumah gitu ya. Tapi kalau kita dalam cinta, sekalipun kau sebagai menantu perempuan tinggal di rumah mertua perempuan pun tetap nikmat. Dasarnya cinta. Kalau nggak cinta, wah. Tapi Tuhan kan buat pemisahan. Lalu ayat yang ke-36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara jangan ketipu ayat ini. Kalau saudara ketipu ayat ini, kalau saudara keluar dari cinta, yang jadi musuh kita adalah pasangan kita. Aneh kan? Orang yang paling kita cintai tadinya dan kita nikahkan, tapi bisa berbalik menjadi orang yang paling kita benci. Bisa berbalik. Makanya ada kan suami bunuh istri, istri bunuh suami. Kenapa? Karena dibalik oleh setan. Sebenarnya ayat ini mengungkapkan ini. Jawabannya ayat 37. Kita baca sama-sama. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku. Bukan gak boleh mengasihi, tapi tidak boleh lebih. Pertanyaannya, gimana ukurannya Pak? Gimana ukuran coba? Gimana cara ngukurnya Pak? Oh saya mengasihi Tuhan lebih daripada papa mama saya. Gimana ukurannya? Kan gak ada ukurannya. Gak bisa kan? Kita mau berusaha, yuk kita ukur yuk. Gak bisa. Gak sanggup saudara. Tapi kita lihat berikutnya. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Tuhan yang bilang, kita tidak layak. Kalau kita mengasihi papa mama kita lebih dari Tuhan, kita nggak layak. Berikutnya, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sebaliknya lagi, orang tua yang sayang sama anak laki-lakinya atau anak perempuannya lebih dari Tuhan, ia nggak layak. Tidak layak. Nggak pas maksudnya dengan Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita mencintai orang tua kita mencintai anak kita laki-laki atau perempuan lebih dari Tuhan, itu nggak layak. Sebenarnya gampang Tuhan mau ajarin kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita cintai lebih dari Tuhan. Sebenarnya dasarnya ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap hatinya apa? Habis. All out kan? Sudah gak ada lagi. Kok saya bisa mengasihi istri saya? Itu bukan saya lagi. Tapi siapa? Sang kasih yang dalam hidup saya. Itu yang mengalir. Sebaliknya juga sama kan? Dengan anak-anak juga begitu. Saya sudah habis dengan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya udah habis all out buat Tuhan. Berarti gak ada sisa lagi kan? Tapi kasih yang dari Tuhan itulah. Karena dia hidup dalam hidup saya. Itu bisa mengalir kepada anak-anak. Itu bisa mengalir kepada orang lain. Jadi bukan kita. Ini penting kita sadari. Ya, lepas dari hatimu. Kalau tidak Bapak Ibu, wah kita akan tersiksa hidup kita. Ya, orang yang paling kita cintai justru akan dipakai setan menghancurkan hidup kita. Betul. Coba lihat. Anak yang paling kita bangga-banggakan, anak yang paling kita manja, justru anak itu yang berbalik menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena ini sebenarnya campur tangan Tuhan supaya mata kita terbuka. Tidak ada yang bisa kita cintai, kita kasih lebih dari Tuhan. Lepas aja dari hatimu. Suamimu, aku lepas hubungan batin dengan suamiku. Aku lepas hubungan batin dengan istriku. Aku lepas hubungan batin dengan papa mamaku. Aku lepas hubungan batin dengan mertuaku. Aku lepas hubungan batin dengan anak-anakku. Ya, oma, opa, opung-opung, lepas hubungan batin dengan cucumu. Jangan sampai cucumu merasa aman dengan engkau. Enggak, itu menipu dia nanti gitu. Dia enggak bisa mengenal Tuhan dengan benar nanti. Ya, jadi kalau kita lepas hubungan batin, saya lepas dengan istri saya. Supaya istri saya bisa ketemu Tuhan. Saya lepas dengan anak-anak saya hubungan batin. Kan lepas di hati aja. Supaya anak saya masing-masing urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau saya masih ada ikatan batin dengan mereka, saya yang intervensi. Ketika saya intervensi memikirkan mereka, itu membuat hidup mereka menderita. Kenapa? Karena mereka tidak bisa pas dengan Tuhan. Tapi bukan hanya sesama Bapak Ibu.
Apapun di dunia ini tidak boleh mengikat kita. Tidak boleh. Saya baru ketemu dengan seseorang beberapa hari yang lalu, seorang bapak. Ya, dia bilang, Pak ingat gak? 10-an tahun yang lalu Pak, ingat gak saya cari Bapak? Oh iya, saya bilang. Waktu itu kamu ketipu kan? Iya Pak. Waktu itu saya cari Bapak, saya kejar Bapak pokoknya dimanapun ya. Bahkan Bapak Ibu, saya kemanapun dia ikutin saya. Betul. Saking dia ketakutannya, saudara. Dia ditipu orang 3,8 M. Wah, ciut. Kayak saya lihat auranya, mukanya kayak orang stres berat, saudara. Dan betul. Ya, setelah dia ketemu dengan saya, dia cerita kemarin, Pak, abis itu saya cari dokter. Saya cari dokter. Ya, dia cari dokter, Bapak Ibu, cari psikiater maksudnya gitu. Ya, untuk ini konseling, saudara. Dan dia ketemu psikiater seorang konselor gereja. Ya, dan dia harus berobat itu selama 1 tahun. Dia stres akut. Dan dokternya bilang ini anugerah buat kamu masih bisa hidup. Rata-rata pasien saya kalau stres akut seperti ini mati. Mati. Ya, dia minum obat dan dia bilang obatnya itu enggak dijual di pasaran. Apotek jarang sekali jual obat. Kenapa? Obatnya dosis tinggi. Kalau saya minum obat itu Pak, dia bilang selama 1 tahun. Ya, Bapak pukul saya, Bapak maki saya diem. Jadi obat itu bikin error otaknya. Jiwanya bikin mati gitu loh, bikin tenang gitu loh. Bapak mau tendang saya, Bapak mau tabok saya, semuanya Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lewat obat itu. Tapi besoknya saya harus minum lagi. Selama 1 tahun. Dan saya tahu Pak efeknya obat tidur Pak. Pasti kena ginjal kan, namanya obat, kimia. Tapi apa daya Pak, saya nggak sanggup. Dan dia bilang Pak 3 bulan saya nggak bisa tidur. 3 bulan. Susut badannya hampir 25 kilo. Ya. Lalu dia bilang karena ini konselor Kristen, ya, lalu makin hari dosisnya makin dikecilkan. Ya, dari 100% jadi 90, 80 terus kecil. Lalu saya dikasih tips, Pak. Satu hal yang saya harus perkatakan setiap hari dengan diri saya. Uang itu bukan milik kamu. 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 Terus dia harus omongin itu. Saudara. Nah ini karena proses konseling. Lalu saya tanya kemarin terakhir. Uangnya balik enggak? Enggak balik Pak. Tapi saya enggak stres lagi. Tapi saya nangkep di batinnya masih tertekan. Karena pengaruh obat yang dia minum selama 1 tahun. Kita tahu kan lihat orang pengaruh obat ya. Cara ngomong kita bisa tahu ya. Masih ada ketakutannya gitu loh. Kan sekarang belum ada tekanannya. Kalau masih ada tekanan lagi muncul lagi kan. Kenapa? Karena kesembuhannya belum dari dalam. Belum ada sang cinta yang hidup dalam hidupnya. Kalau ada sang cinta dia baru bisa merdeka. Saudara. Kenapa? Ya ini. Ternyata Tuhan pertemukan saya dengan orang seperti ini. Ternyata di dalam hati saya mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Jadi Jumat yang lalu saya ketemu dengan tukang. Karena Tuhan kasih sebuah ruko buat kami Bapak Ibu. Lalu pemiliknya udah kasih kunci dan saya harus ketemu dengan tukang gitu untuk merenovasi ruko ini. Saya juga bingung dari mana memberesinnya ya. Lalu udah dia datang dia bilang Pak saya nggak mau harian Pak. Saya mau borong semua gitu. Ya udah borong. Udah kamu hitung deh gimana deh. Saya mau ini ya. Kalau ruko kan plong. Gimana ngitung juga bingung kan. Ya udah Pak gampang. Dia bilang rukonya berapa? 6 kali 15. Berapa lantai? 3 lantai. Udah 90 kali 3, 270. Kali 1 juta. Waktu dia ngomong gitu, saya shock. Hah? Gede amat. Di situ masuknya. Ketika saya ngomong, hah? Tapi saya nggak ngomong gitu. Dalam hatinya, gede amat gitu kan ya. Padahal rukonya kan jauh lebih mahal gitu kan. Tuhan sanggup kasih itu dengan mujizatnya Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya transaksi ruko Bapak Ibu 15 menit. Kayak beli kacang goreng. Ya kan? Itu semua Tuhan. Orang nggak merencanakan apapun, Tuhan pertemukan saya dengan penjualnya. Saya ngomong blok 15 jadi, nih kasih DP. Kasih DP-nya main-main lagi 10 juta. Harga ruko segitu kasih DP-nya 10 juta. Nggak ada apapun gitu loh. Tapi kemarin ketika tukang tuh bilang, kali 1 juta.
Saya cuma dalam hati juga, ya kalau saya gaji harian juga, saya ngawasinnya gimana juga kan. Terus beli bahannya juga repot kan gitu kan. Karena memang ruko ini hanya dipakai lantai 1, jadi lantai 2-nya hancur, lantai 3-nya hancur, kamar mandinya juga hancur, semua aliran airnya juga buntu semua. Jadi dia harus bikin aliran baru, saluran yang baru semua gitu kan. Wah, saya itu Bapak Ibu nyeseknya di sini loh. Nyesek di sini ya. Saya bilang kenapa gini ya. Ya, kami makan kan semuanya makan sayur sama gitu ya. Tapi kalau kentut kok baunya beda gitu. Anak-anak juga, kok bau beda nih kayaknya beda makannya. Enggak, papa enggak makan di luar kok beda. Ternyata tekanan itu. Wah. Saya udah berpikir saya udah menang. Enggak ada lagi, saya enggak cinta uang kok, udahlah. Hidup saya aja milik Tuhan apalagi uang. Tapi betul-betul kemarin Tuhan ungkapkan, wah saya masih jadikan uang bukan cinta uang lagi. Uang Tuhan saya. Itu nyesek. Harusnya kan ya sudah. Dia minta segitu ya mau tawar ya tawar aja kan, bebas aja kan. Tuhan siapkan kok. Tapi itu nyesek. Ya kita ketawa-ketawa nih. Coba lihat masing-masing lihat saldo. Udah makin merosot gimana hatimu? Ciut gak? Agak turun Pak dikit Pak. Coba kalau banyak duit kalau pergi ke mall. Wah kayaknya keren banget. Mall milik gua. Coba lagi bokek ke mall. Nunduk-nunduk, miring-miring. Aneh ya, padahal kan orang gak tahu kita punya duit atau enggak ya. Saya bilang kurang ajar ya saudara. Ya, kita udah ngobrol-ngobrol terus ya. Tapi saya bilang saya tertekan. Ini yang Daud bilang, hai jiwaku kenapa engkau tertekan, bocian, boloi, bokek. Kan uang uang kan benda mati Bapak Ibu, itu kan kertas. Tapi kok bisa nyesek di sini? Nah, kemarin kami persekutuan hari Sabtu jam 9 pagi. Lalu satu teman dari Medan dia berdoanya menikmati tubuh dan darah Yesus. Lalu hostnya bilang udah kita perjamuan kudus. Ayo masing-masing siapin. Ya udah saya ambil anggur yang sudah ada di kulkas. Ya, saya ada roti di meja. Saya udah siapin teman-teman siapin. Pokoknya boleh mau teh boleh mau air putih boleh. Itu kan mendadak kan masing-masing ada. Udah saya disuruh pimpin perjamuan kudus. Ya udah saya pimpin Bapak Ibu. Ya, saya sambut ini darah Yesus, saya sambut ini tubuh Yesus yang menjadi makanan dan minumanku. Bapak Ibu, saya itu bisa tiba-tiba ketika makan dan minum anggur itu saya keluar keringat. Saudara pernah mengalami keluar keringat langsung basah baju gitu? Wah, padahal saya di ruang AC. Karena kan seharian persekutuannya gitu. Kalau saya pakai kipas angin masuk kan nanti kan, saya pakai AC gitu. Tapi belum, terus aja. Terus lanjut lagi sampai siang, istirahat dulu 1 jam. Lalu lanjut lagi jam 1:30 kami lanjut lagi Bapak Ibu. Lanjut lagi, saya dilayani dulu. Ayo silakan lihat nih, perang ajan ada setan apa ini. Tadi saya minum anggur dan minum darah Yesus dan tubuh Yesus. Saya bisa berkeringat begini, ini ada sesuatu yang gak benar kan. Kita mesti tahu kan, mestinya kan ada feel kan, mesti berasa beda. Ya ternyata teman saya dulu yang dilayani Bapak Ibu. Ya, saya udah janji sama Yunus dia mau pasang posisi AC-nya di mana, karena kan gak ada AC di ruko, gak ada AC kan kita perlu AC karena kita indoor kan, toko sepedanya indoor gitu. Ya, waduh saya udah janji, saya ngetik di grup, saya izin dulu ya, nanti istri saya ikut gitu. Ya, ternyata hostnya gak kebaca, udah selesai teman saya dilayani, silakan Pak Ben, silakan. Oh iya. Saya bilang saya masih dikasih anugerah betul-betul luar biasa. Udah saya masuk lagi saudara, udah mereka layani, mereka lihat bahwa akunya mau muncul lagi. Ya, aku sudah menjadikan duit itu Tuhan Bapak Ibu dalam hidup saya, sehingga saya ketar-ketir gitu. Wah, saudara luar biasa, saya confess, saya akui di hadapan Tuhan, aku enggak mau. Aku hanya mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhanku, satu-satunya kekasihku. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun termasuk uang yang mengikat hidupku. Saudara. Wah, saya confess, saya akui. Saudara, saya lepas. Saya merasa di sininya ini lepas, lega. Teman-teman juga bilang, iya Bapak biasanya masuk Zoom ceria, semangat. Suaranya menggelegar kayak singa dari Yehuda.
Ini tadi pagi ciut kayak kucing tadi ya. Sebenarnya saya nggak tahu, nggak ada semangat mau ngomong, apa? Di sininya tertekan. Tapi setelah saya lepas gitu, ya udah singa dari Yehuda lagi, kan Tuhan bukan aku kan. Saudara, ini penting kita sadari. Cukup lepas dari hati. Bukan kita kasih duit kita kepada orang lain. Udah saya nggak mau, bukan itu. Bukan itu, tapi lepaskan dari hati bahwa di hati kita ini tidak ada satu apapun dan siapapun yang mengikat kita. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Coba kita lanjutkan ayat ini sedikit lagi. Ayat 38 dan 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita tidak peduli kehilangan apapun dan siapapun, termasuk uang Bapak Ibu. Kalau itu kita harus mengalami kehilangan, tapi kita dapatkan Tuhan Yesus itu lebih dari apapun dan siapapun. Yang penting apa? Kita dapat Yesus. Yang bos Kopi O yang kesaksian beberapa minggu yang lalu dia kehilangan kedua anak di COVID kemarin kan. Stres dia 1 tahun. 4 bulan dia nggak bisa tidur, dia harus minum obat tidur 2 jenis. Stres Bapak Ibu. Sampai dia ngomong sama saya, Pak cari orang yang bisa lepaskan saya untuk bisa tidur Pak, saya bayar. Saya bilang nggak bisa. Kamu mau cari siapapun gak akan bisa bayar buat kamu untuk tidur. Kamu hanya butuh satu pribadi, Sang Cinta, Yesus dalam hidup kita. Yesus tidak mau ada saingan di hati kita. Di hati kita masing-masing dia mau bertata. Dia mau kita hanya terikat dengan dia sebagai kekasihnya. Lepaskan hubungan batin dengan pasanganmu. Lepaskan hubungan batin dengan orang tuamu. Lepaskan hubungan batin dengan anak-anakmu. Lepaskan hubungan batin dengan cucu-cucumu. Lepaskan dengan siapapun, atasanmu sekalipun. Lepas. Hobimu, keinginanmu, termasuk duit yang semua kita butuh. Tapi harus lepas dari hati. Buang dari hati kita. Supaya apa? Kita mendapatkan pribadi Yesus. Kekasih kita, warisan kita, harta kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya udah kita bagi-bagi bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau katakan kepada Tuhan, hanya Yesus yang termanis dan terbaik bagiku. Tidak ada yang lain. Mari kita katakan saudara dengan mantap. Kita katakan dengan hati yang bergelora. Dengan hati yang agresif di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Katakan hanya Yesus yang termanis. Hanya Yesus yang termanis. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih. Sekali lagi hanya Yesus yang terbaik. Amin. Benar Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik untuk Abel. Engkau kekasihku. Engkau hartaku. Engkau warisanku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau
Dialah warisanku satu-satunya. Dialah pialaku satu-satunya. Bukan pasanganku, bukan anakku, bukan cucuku. Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Katakan sekali lagi, ya Tuhan. Engkaulah warisanku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Aku memuji, aku memandang, aku memuji Engkau, aku memandang, karena Engkaulah. Katakan sekali lagi, aku memuji Engkau. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing Bapak Ibu kita mau proklamirkan yuk. Kita mau confess, kita mau akui di hadapan Tuhan. Lepas hubungan batin dengan orang-orang yang kau cintai selama ini. Lepas dari hatimu, lepas dari batinmu. Baik uang, hobimu, kesukaanmu, tidak ada. Kita hanya tidak bisa hidup tanpa Yesus saja. Mari sama-sama yuk katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba mengakui kalau masih ada terselip ikatan batin dengan istri, aku lepas hubungan batin dengan istriku. Ruh Tuhan, di dalam nama Yesus, aku lepas hubungan batin dengan ketiga anak-anakku Tuhan, Deborah, Jacob, Joel. Biar mereka masing-masing hanya terikat dengan Engkau Tuhan Yesus. Aku lepas hubungan batin juga dengan kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar masing-masing kami hanya terikat dengan Engkau saja. Yang kami butuhkan hanya Engkau Tuhan. Aku tidak ada ikatan batin dengan siapapun di dunia ini. Dengan apapun tidak ada. Dengan uang Tuhan, aku lepas Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Bukan uang yang menjadi Tuhanku. Oh, bukan siapapun yang menjadi Tuhanku. Tapi Engkaulah satu-satunya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, aku hanya terikat dengan Engkau saja. Aku ikat hidupku di bumi ini dengan Engkau. Sehingga aku terikat juga di surga bersama-sama dengan Engkau. Aku lepaskan ikatan-ikatan batin dengan siapapun di bumi ini. Sehingga di surga nanti juga terlepas Tuhan. Aku menikmati anugerah-Mu yang luar biasa saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur buat semua ini. Terima kasih Tuhan. Nanti Victor akan tutup kita dengan doa. Yesus, kami mau selalu mengucap syukur karena Engkau adalah kebanggaan kami. Engkau adalah yang terutama di dalam hidup kami. Sesungguhnya ditolong atau tidak ditolong, Tuhan pasti tolong kami. Diberkati atau tidak diberkati, Tuhan pasti memberkati. Karena Tuhan selalu mengejar kami, Tuhan selalu mau mendapatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini karena Engkau kembali mengingatkan